وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Al-Habib Faruq Ba'bud bin Muhammad Ba'bud, Al-Habib Fahmi bin Hasan Al-Habsyi, para habaib dan segenap para asatidz, juga ada Gus Alawi di luar ini, Masya Allah. Hadirin hadirat yang semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih pantas kecuali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang kembali menghadirkan kita di majelis pada malam hari ini sambil membaca maulid, sambil sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dalam perkataan beliau. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata beliau radhiyallahu ta'ala, al-adab martabatun salamah. Adab atau akhlak yang baik itu adalah derajat selamat. Jadi kalau orang beradab maka dia akan selamat. Memiliki akhlak yang baik, dia akan selamat. Walau ta'addabal khalqu kulluhum ma'a ahli sarairi ma'alil sir laraku a'lal maratib. Seandainya makhluk ini semua memiliki adab bersama ahli sir, orang-orang yang mendapatkan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, maka laraku a'lal maratib. Orang yang memiliki adab terhadap para wali Allah, terhadap orang yang saleh, maka dia akan naik derajatnya setinggi-tingginya. Akan tetapi Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau menasihatkan kepada kita ada 3. Innallaha akhfa thalath fi thalath. Allah itu menyembunyikan 3 di dalam 3. Yang terakhir, nanti saya bahas yang pertama dan kedua. Yang terakhir, innallaha akhfa sirrahu fi ibadih wala fala tahtaqiranna ahada. Allah itu menitipkan rahasianya di dalam hamba-hambanya. Maka jangan sampai kita mengentengkan siapapun hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad bin Idrus ini pernah menyampaikan bahwasanya di Masjid Ampel setiap asar Jumat itu tidak kurang dari 40 wali atau 80 wali. Maka mantu beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, itu mantunya Habib Muhammad bin Idrus, ingin membuktikan dengan keramatnya. Mau saya hitung apakah sampai 40 atau kurang dari 40. Baru naik tangga Masjid Ampel, karena memang Masjid Ampel dari dulu agak tinggi. Dari zamannya beliau sudah agak tinggi. Baru naik tangga mau masuk, di sebelahnya tuh ada orang jualan. Di luar masjidnya ada orang jualan. Orang jualan tuh bilang sama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, "Beb, saya hitungan juga, Beb. Kalau saya ndak antum hitung, kurang yang di dalam itu." Habib Muhammad bilang, "Lu inti yang jualan wali. Tahu kalau anak mau ngitung wali yang di dalam, gak perlu dihitung sudah." Jadi setiap asar Jumat, katanya beliau Habib Muhammad bin Idrus, gak kurang dari 40 wali di Masjid Ampel sampai hari kiamat. Makanya kita harus ta'adab sama orang yang kita anggap kadang-kadang wali ini jengkel kadang-kadang. Kadang-kadang Nabi Allah Khidir juga jengkel kadang-kadang. Tapi kita diuji di situ. Contohnya Habib Ahmad Tempel. Habib Ahmad Bafagih ya, Habib Ahmad Tempel. Itu dulunya dibilang, karena memang ya maaf wajah beliau itu kurang istilahnya. Arabnya itu agak kurang. Sampai-sampai dibilang ente ini bukan Habib. Dibilang gitu, ente ini bukan Habib. Maka beliau ini stres, sumpek,
pusing, beliau ke stasiun. Di kantong beliau hanya ada duit 5.000. Rencana beliau naik kereta api kemanapun bawa beliau asal keluar dari Jogja ini. Sumpek sudah di Jogja. Tiba-tiba ada orang datang bilang minta duit. Gak punya. Orang lagi sumpek dimintai duitnya gimana? Gak punya. Ada di kantongmu tuh 5.000. Bingung dia. Kok tahu kamu saya di kantong saya ada duit 5.000? Saya ini Khidir. Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah, saya tidak percaya. Orang sumpek. Saya ini Khidir. Kamu mau minta apa? Kalau kamu memang betul-betul Khidir, Nabi Allah Khidir, saya mau minta ketemu dengan Rasulullah sekarang. Akhir masuk ke musola sana. Masuk ke musola, begitu dia masuk tertutup jendela, tertutup pintu, datanglah Nabi Muhammad SAW. Ada apa wahai Ahmad? Ya Rasulullah, saya enggak minta apa-apa dari engkau, cuman saya ingin tahu, saya ini keturunanmu apa bukan ya Rasulullah? Engkau adalah keturunanku wahai Ahmad. Jadi kita enggak tahu sir rahasia Allah itu ada di mana. Nenek saya putrinya Habib Muhammad bin Idrus itu seorang waliyah, Habibah Ragwan binti Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Suatu saat mau masuk pasar Pabean, begitu mau masuk ada orang main kartu di depan pasar itu. Waduh, mau balik nggak jadi masuk. Ada yang orang tukang jual sate bilang masuk Hababah, aman di sini saya yang jaga Hababah. Subhanallah, kita nggak tahu wali Allah itu siapa. Allah nitipkan sir sama siapa. Makanya kita harus ta'adab sama semua orang. Kalau kita merasa diri kita adalah orang yang paling kurang, maka insya Allah kita akan menjaga adab. Kurang ilmunya, kurang ibadahnya, kurang akhlaknya dan lain sebagainya. Maka kita akan menjaga adab kepada semua orang. Dan siapa tahu yang kita menjaga akhlak kepada orang tersebut, ternyata orang tersebut adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Habib Muhammad bin Idrus, kalau kita menjaga adab kepada orang yang memiliki sir, maka kita akan naik derajat kita setinggi-tingginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin al-arzaq maqsumah wal ajal ma'lumah wa kullan amal ala qadri mafhumah litatimma hikmatus sani wa la yazaluna mukhtalifin al-aman rahimah rabbuk walidhalika khalaqahum illa man rahimah rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbik intaha. Akan tetapi rezeki itu memang sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masing-masing dapat rezeki dari Allah, bahkan diatur rezeki kita sebelum kita lahir ke dunia. Masih di perut ibu sudah ditulis rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ajal ma'lumah. Dan ajal itu maklum. Ya, ini akan kita dapati yang namanya ajal. Kita akan sampai kepada ajal. Karena kalau orang meninggal dunia itu rezekinya sudah enggak ada di dunia. Baru dia meninggal dunia. Rezekinya udah habis, makanya dia meninggal dunia. Bahkan terkadang kita lihat ada orang koma, terakhir ditetesi air di bibirnya meninggal. Karena rezeki terakhirnya tuh air itu, setetes air rezeki terakhirnya di dunia. Wa kullan amal ala qadri mafhumah. Dan setiap rezeki, setiap ajal itu tergantung amal yang kita fahami dari rezeki dan yang kita fahami dari ajal. Yaitu kalau kita memahami rezeki dari Allah, kita akan berusaha untuk mencari rezeki dari Allah. Kan kita sendiri diajarkan kalau keluar masjid, doanya Allah maghfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Kalau keluar masjid atau musalla minta keutamaan, minta rezeki. Fadl itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil minta sambil dicari. Jangan minta terus kita cuma di rumah, ya, di rumah aja. Ya coba aja terserah ya, rezeki datang sendiri apa enggak. Nah, memang harus dicari. Wa ja'alna min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Setiap sesuatu itu ada sebabnya. Litatimmal hikmatus sani'. Agar sempurna hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang namanya rezeki itu sengaja dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu tahu apa yang lebih baik bagi kita hambanya.
Ada hambanya yang dibiarkan miskin oleh Allah karena Allah tahu kalau dia ini kaya, dia akan maksiat. Ada orang dibiarkan kaya sama Allah karena Allah tahu kalau dia miskin, dia bisa kufur, dia bisa keluar dari agama Islam. Ada yang nawari Indomie 1 dus, sudah keluar dari agama Islam. La ilaha illallah. Ada yang mau lari dari masalah, keluar dari agama Islam, masuk ke agama yang lain, tetap mau dikejar ya, karena dia telah menistakan agama. La ilaha illallah. Wala yazaluna mukhtalifin. Kita akan selalu ada perbedaan, baik lewat pendapat atau rezeki atau derajat. Semua tergantung adab kita sama Allah, tergantung adab kita kepada sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man rahima rabbuk. Kecuali yang memang sudah dirahmati oleh Allah. Allah ini merahmati siapapun yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua milik Allah, nggak bisa protes kita. Allah ngasih kepada siapa kita nggak bisa protes. Karena itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidzalika khalaqahum. Oleh karena itu Allah menciptakan mereka. Ya, kasih contoh aja, kalau semua diciptakan alim oleh Allah, siapa yang belajar? Kalau semua diciptakan kaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, zakatnya mau lari kemana? Kalau semua diciptakan miskin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang memberi kepada mereka zakat dan lain sebagainya. Itulah hikmah yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tammat kalimatu rabbik. Dan begitulah selesai sempurna kalimat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha. Subhanallah. Memang saya rencana sebentar ya. Subhanallah, kalimatnya juga sebentar di sini. Subhanallah. Akan dilanjutkan pembacaan wahina baraza, kemudian walaqad ittasafa dan doa oleh Habib Faruk. Terus diumumkan bahwasanya di bulan November majelis akan kembali normal seperti biasa, Ahad malam Senin. Yang bertepatan insyaallah tanggal 14 November, hari Ahad malam Senin. Kemudian setelah itu 2 minggu sekali kembali normal, Ahad malam Senin insyaallah. Ada pengumuman lain, Beb? Gak ada pengumuman lain. Fadhal. Dibaca wahina baraza kemudian walaqad ittasafa.